Sistem reproduksi atau sistem genital merupakan sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Nah, sistem reproduksi pada manusia, baik pria maupun wanita, memiliki struktur organ internal dan eksternal. Setiap organ dalam sistem tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda loh. Untuk mengetahui lebih dalam tentang sistem reproduksi, yuk simak video berikut ini. Sistem reproduksi pria bagian eksternal atau bagian luar. Yang pertama ada penis. Penis merupakan organ seks pria yang digunakan dalam aktivitas seksual. Organ ini terbagi menjadi 3 bagian utama, yakni yang pertama ada kepala penis, yang kedua ada batang yang fungsinya untuk melakukan penetrasi ke dalam vagina. Selain itu berperan sebagai saluran urin dan sperma. Yang ketiga ada buah zakar yang fungsinya memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang terakhir ada lubang di ujung kepala penis, yaitu saluran keluarnya air kemih dan sperma. Yang kedua ada skrotum. Skrotum merupakan organ reproduksi yang berbentuk seperti kantong. Skrotum tempat berdiamnya testikel atau buah zakar. Yang ketiga ada testis. Testis merupakan organ vital dari sistem reproduksi pria. Organ ini berada di dalam skrotum dan berperan sebagai tempat reproduksi bagi sperma dan testosteron. Selanjutnya, organ reproduksi pria bagian internal atau bagian dalam. Yang pertama ada epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang berada di belakang testis. Fungsinya yaitu mematangkan sperma setelah diproduksi agar bisa membuahi sel telur. Yang kedua ada vas deferens. Bagian ini merupakan organ berupa saluran panjang yang berguna mengantarkan sperma keluar saat ejakulasi terjadi. Selanjutnya ada vestikulasi seminalis. Vestikulasi seminalis berperan memberikan tenaga bagi sperma untuk aktif bergerak. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi memproduksi cairan yang mendorong sperma saat ejakulasi akan terjadi. Kelenjar ini juga menjaga agar sperma sehat. Selanjutnya ada uretra. Uretra memproduksi cairan untuk melumasi kantong kemih. Uretra juga berguna mengurangi tingkat keasaman pada saluran kemih setelah urin keluar. Nah, sekarang kita beralih ke sistem reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama ada labia mayor. Bagian ini disebut sebagai bibir besar karena fungsinya melindungi organ luar lainnya. Yang kedua ada labia minor atau bibir kecil yang terletak tepat di dalam labia mayor dan mengelilingi lubang vagina dan uretra. Yang ketiga ada kelenjar Bartholin. Saat menerima rangsangan, kelenjar ini akan menghasilkan cairan kental yang berfungsi sebagai pelumas saat berhubungan seksual. Dan yang terakhir ada klitoris, merupakan organ yang sangat sensitif terhadap rangsangan seksual. Klitoris ditutupi oleh lingkaran kulit bernama preputium. Nah, selanjutnya kita beralih ke sistem reproduksi wanita bagian dalam atau internal. Yang pertama ada vagina, merupakan tabung berotot yang menghubungkan serviks atau mulut rahim ke bagian luar tubuh. Fungsinya sebagai jalan masuknya penis selama berhubungan seksual, jalan lahirnya bayi pada proses persalinan, dan jalur keluarnya darah saat menstruasi. Yang kedua ada rahim. Organ berongga yang bentuknya menyerupai buah pil ini merupakan tempat bagi janin untuk berkembang. Rahim terbagi menjadi 2 bagian, yaitu serviks dan corpus. Serviks terletak di bagian bawah rahim dan menghubungkan rahim dengan vagina. Sementara corpus merupakan bagian utama rahim yang dapat membesar dengan mudah untuk mendukung tumbuh kembang bayi.
Selanjutnya ada ovarium atau indung telur, merupakan kelenjar berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Organ ini berperan dalam memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Selain itu, ovarium juga merupakan tempat penyimpanan dan pematangan sel telur sebelum dilepaskan saat ovulasi. Dan yang terakhir ada tuba falopi. Tuba falopi merupakan saluran kecil yang melekat pada bagian atas rahim loh teman-teman. Saluran ini berfungsi untuk mengangkut sel telur dari ovarium menuju ke rahim. Di tuba falopi ini juga sel telur dibuahi oleh sperma sebelum akhirnya